Dalam lembah subur di tepian sungai Brantas, lahirlah seorang anak dari keluarga Brahmana yang kelak akan mengguncang peradaban Jawa kuno. Ia diberi nama Jayabaya, dan sejak kecil telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia senang menyendiri di hutan, merenung dalam keheningan, dan berbicara dengan alam seolah memahami bahasa semesta. Wajahnya teduh, berkulit sawo matang dengan sorot mata tajam yang menembus relung jiwa. Ia mengenakan pakaian khas bangsawan Hindu Jawa, kain panjang berwarna merah tua, selempang emas di dada, dan mahkota ringan bertatahkan permata hijau. Tampilannya agung, namun tetap membumi dalam kesederhanaan seorang pertapa. Dari usia muda, Jayabaya telah memperlihatkan kecintaan mendalam pada ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan ajaran moral. Ia belajar pada para resi dan pendeta di gunung dan pesanggerahan. Daya ingatnya luar biasa, dan ia bisa menghafal ribuan syair suci tanpa kesalahan sedikitpun. Dialah cikal bakal Sri Aji Joyoboyo yang kelak dikenang sebagai raja bijak dan visioner. Jayabaya tumbuh dalam suasana kerohanian yang kental. Ia sering terlihat duduk bersila di tepi sungai, memejamkan mata sambil mendengarkan aliran air yang baginya adalah bisikan rahasia dari alam gaib. Penduduk sekitar menyebutnya sebagai anak Brahmana yang diberkahi. Sebab setiap kali ia berbicara, makna ucapannya terasa menggetarkan hati. Ketika usianya menginjak 20 tahun, Jayabaya mulai dikenal sebagai pemuda yang pandai meramal dan memberikan nasihat kepada para tetua desa. Kehadirannya membawa ketenangan, dan banyak orang datang dari jauh hanya untuk mendengar kata-katanya. Ia tak pernah meminta upah, dan senantiasa menolak pujian dengan senyum tipis yang lembut. Namun, di balik kelembutannya, Jayabaya menyimpan tekad besar. Ia ingin membangun tatanan baru yang adil dan seimbang, di mana rakyat kecil tidak tertindas dan para pemimpin berhati suci. Dalam hatinya, sudah tumbuh impian untuk mendirikan sebuah kerajaan besar yang berlandaskan dharma, kebenaran yang sejati. Pada masa itu, wilayah Jawa bagian timur dikuasai oleh sisa-sisa Wangsa Airlangga yang mulai melemah. Banyak daerah menjadi rebutan para penguasa kecil yang haus kekuasaan. Kekacauan dan ketidakadilan merajalela. Rakyat menderita dalam diam, merindukan pemimpin yang mampu mempersatukan kembali tanah leluhur. Jayabaya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mulai mengembara ke berbagai penjuru untuk menyaksikan sendiri penderitaan rakyat. Di tiap desa yang ia datangi, ia meninggalkan pesan moral dan spiritual. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu, saling membantu, dan menumbuhkan kembali rasa percaya pada nilai-nilai luhur. Dalam perjalanannya, Jayabaya juga menemui banyak tokoh spiritual dan mantan prajurit kerajaan yang kecewa dengan kekuasaan yang korup. Kepada mereka, ia tidak hanya menawarkan harapan, tapi juga sebuah visi besar tentang kerajaan Kediri, kerajaan yang tidak hanya kuat dalam pasukan, tetapi juga adil dalam hati. Di sebuah malam yang sepi, Jayabaya menerima petunjuk dalam mimpinya. Seorang kakek berjubah putih datang dalam cahaya dan memberinya sebuah tongkat kayu bertatahkan batu hijau. Ini lambang kekuasaan dan kebijaksanaan. Gunakan untuk menuntun rakyat menuju kejayaan, ujar sosok itu, lalu lenyap dalam kabut terang. Pagi harinya, Jayabaya bangkit dengan keyakinan penuh. Ia menganggap mimpi itu sebagai wahyu yang menandai dimulainya takdir besar. Ia mulai menghimpun para pengikutnya, terdiri dari petani, tukang, mantan prajurit, dan para resi. Mereka mendirikan pusat kegiatan di sebuah dataran tinggi yang strategis, cikal bakal kota Kediri. Dalam waktu singkat, suara kepemimpinan Jayabaya menggema. Masyarakat yang sebelumnya tercerai-berai mulai berdatangan untuk bergabung. Mereka membangun tempat ibadah, lumbung makanan, dan pelatihan bela diri. Jayabaya melatih mereka tidak hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk hidup dengan etika dan keteguhan hati. Jayabaya resmi diangkat sebagai pemimpin rakyat oleh para resi dan tetua masyarakat. Ia pun diberi gelar Sri Aji Joyoboyo, yang berarti Raja Agung dari Joyoboyo. Penobatan ini dilakukan secara sakral dengan ritual api suci dan pemujaan terhadap dewa-dewa utama dalam ajaran Hindu. Saat mengenakan pakaian kebesaran, Sri Aji Joyoboyo tampil memukau, wajahnya teduh dengan tatapan mata yang menusuk jiwa. Ia mengenakan kain panjang berhias benang emas, selempang kain merah darah berukir aksara kuno, serta mahkota kecil dari logam perak yang sederhana namun penuh makna. Sosoknya adalah bayangan ideal seorang Raja Nusantara. Sebagai pemimpin, Joyoboyo tidak pernah duduk tinggi di atas singgasana. Ia lebih suka berjalan kaki menyusuri pemukiman rakyat, mendengarkan keluhan, membantu petani, dan berdialog langsung dengan anak-anak muda. Dalam dirinya, kekuasaan adalah amanah,
bukan kemewahan. Sebagai Raja Kediri, Sri Aji Joyoboyo memimpin dengan kearifan tinggi. Ia membentuk struktur pemerintahan yang rapi, menunjuk para pejabat berdasarkan kemampuan dan moralitas, bukan karena darah bangsawan. Di bawah kekuasaannya, hukum ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, bahkan terhadap kerabatnya sendiri. Ia juga mendorong pembangunan besar-besaran, irigasi untuk pertanian, pasar rakyat, dan pusat pembelajaran. Kediri menjadi pusat budaya dan spiritualitas, tempat para pujangga, resi, dan ilmuwan berkumpul untuk berkarya. Di antara karya paling agung yang lahir adalah Kakawin Baratayuda dan Kitab Ramalan Joyoboyo. Kesejahteraan rakyat meningkat drastis. Tidak ada kelaparan, tidak ada pemberontakan, karena setiap jiwa merasa dihargai. Sri Aji Joyoboyo percaya bahwa kekuasaan yang besar bukan terletak pada pasukan, tetapi pada kepercayaan rakyat yang dipimpin dengan hati nurani dan cinta kasih. Salah satu hal paling terkenal dari kepemimpinan Joyoboyo adalah kemampuannya meramal masa depan. Ia tidak sekadar melihat tanda-tanda langit, tetapi mampu menyelami waktu dengan penglihatan batin. Ramalannya tentang kedatangan bangsa asing, keruntuhan Jawa, hingga kemunculan Ratu Adil menjadi legenda abadi. Ia sering menyampaikan ramalan dalam bentuk syair dan simbol. Jawa akan dikuasai orang kulit putih, katanya dalam salah satu bait. Namun ia selalu menegaskan bahwa ramalan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan dan mempersiapkan generasi mendatang agar lebih bijak dan berhati-hati. Rakyat Kediri menghormati ramalan itu bukan sebagai dogma, tetapi sebagai bagian dari kearifan lokal. Ramalan Joyoboyo menjadi bagian dari kebudayaan Jawa yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari, diwariskan dari generasi ke generasi dengan penuh rasa hormat dan kagum. Pada malam yang hening, langit tampak berbeda, bintang-bintang bersinar lebih terang, dan angin berembus perlahan seperti menyampaikan salam perpisahan. Sri Aji Joyoboyo duduk bersila di dalam goa pertapaan, wajahnya damai, matanya memejam, dan bibirnya terus melantunkan mantra suci. Dalam keheningan itu, ia melepaskan nafas terakhir. Tidak ada tangisan histeris, hanya kesunyian penuh makna. Burung-burung berhenti berkicau, pepohonan seolah menunduk, dan bumi Kediri bergetar pelan. Kematian Joyoboyo bukan akhir, tetapi awal dari warisan abadi. Jenazahnya dimakamkan dengan upacara kerajaan yang suci. Namun banyak yang percaya bahwa jasadnya tidak benar-benar mati, melainkan lenyap ke alam gaib dan akan kembali bersama Sang Ratu Adil ketika zaman kegelapan melanda tanah Jawa. Itulah kepercayaan yang hidup hingga kini. Sri Aji Joyoboyo tidak meninggalkan istana megah atau harta berlimpah. Ia mewariskan nilai-nilai, keadilan, kebijaksanaan, cinta rakyat, dan pengabdian pada Yang Maha Kuasa. Warisan itu jauh lebih kuat dari kerajaan manapun, karena hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Jawa. Namanya terus disebut dalam tembang dan kidung, dikenang dalam cerita rakyat, dan dijadikan teladan oleh para pemimpin masa depan. Bahkan tokoh-tokoh besar seperti Raden Wijaya, Sultan Agung, hingga Soekarno terinspirasi oleh ramalan dan kepemimpinannya. Joyoboyo adalah cermin zaman, penjaga waktu. Kini, setiap kali rakyat melihat tanda-tanda perubahan besar, mereka mengingat ramalannya. Mereka tahu, selama ajarannya dijaga, negeri ini akan tetap berdiri. Sri Aji Joyoboyo memang telah tiada secara fisik, namun semangat dan nubuatnya tetap hidup, mengalir dalam darah Nusantara.